juga petugas starter finisher di sana. Ya, bendera Melihat kuning nampaknya masih berkibar di sana. Juni Adam Sembodo yang nampaknya kita akan segera melakukan start karena Juni Adam Sembodo sudah dilakukan penanganan oleh medical. Ya. Baik, silakan Jamil. Wow, para X-Rider terbaik tanah air Farid Ali M. Rafiq Agus Beleduk. Sayang sekali di sana apakah terjadi. Ya, M. Rafiq nampaknya benar-benar akan segera mendapatkan ganjaran yang didapatkan daripada jump start. Apakah benar demikian? Nanti akan kita lihat keputusan resmi dari tayangan CCTV dan juga pantauan yang tentu saja membuat perjalanan daripada race yang tidak aman bagi seorang M. Rafiq kali ini. Ya, tentu X-Rider sekarang ini menentukan nasib masing-masing di perjalanan. Farid Ali, Wawan Tembong, Agus Beleduk. Ya, bagaimana Bung Orin, apakah sudah ada? Rekan saya tampaknya Bung Suyat sudah mulai melakukan kontrol. Ada 64 M. Rafiq ya. Kalau dilihat dari gesturnya, dia sadar diri Bung melakukan sebuah kesalahan tadi. Iya, cukup terlihat ketara sekali. 10 detik Bung penaltinya. Iya, maka betul. kita akan lihat dia harus melakukan percepatan agar bisa memangkas angka 10 detik tersebut. Karena Farid Ali akan bisa berada pada posisi utama kalau kita perhatikan di X-Rider ini, Bung. Iya, betul. Di mana M. Rafiq yang kemudian memiliki nomor start 64 yang kembali memperlihatkan kemampuan terbaiknya, di mana Farid Ali dan juga Wawan Tembong di posisi ketiga. Nampaknya X-Rider paket komplit yang satu ini membawa nama besar tuan rumah yang tidak akan kemudian mendiamkan saja tim tamu berada pada posisi aman. Kita lihat ya bagaimana kemudian tekanan yang dilakukan oleh Wawan Tembong memang berada pada beberapa sudut tikungan khas yang tentu saja sudah diamankan dan menjadi sebuah perjalanan race terbaik dari seorang Wawan Tembong karena benar-benar dan cukup mengetahui seluk-beluk tikungan mana saja yang kemudian aman baginya untuk melakukan overtake. Iya, dari jelajah balapan ini kita tertuju pada nama besar Dias Kumorojati, Bung. Iya, betul. Dias Kumorojati di luar studio kami tadi tanpa tangkapan kamera terlihat motornya mengalami mechanical problem. Dari balapan di putaran terakhir ini justru Dias Kumorojati tidak seganas di balapan-balapan sebelumnya. Terbukti sore hari ini Dias Kumorojati harus tertinggal oleh Ari Gareng, Bowo Pete dan juga Agus Beleduk, dan jauh keberadaannya dari Farid Ali bersama Wawan Tembong dan juga M. Rafiq. Putaran demi putaran kita nantikan ini dia 101 Ari Gareng yang masih bermain dengan kekuatan pembalap tuan rumah dan juga nampaknya Bowo Pete yakni 77 yang berada di atas lintasan. Artinya Bung Orin, Anda melihat bagaimana sosok daripada Dias Kumorojati yang tentu saja sudah banyak pengalaman makan asam garang. Tinggal bagaimana tunggangan yang dipersiapkan timnya kali ini bersama Nalvi Sinarjaya Hartek AGI ini mempersiapkan segala sesuatunya agar berhasil atau tidak bergantung pada tunggangan, begitu Bung Orin. Saya menyayangkan sekali pada sosok Dias Kumorojati justru di putaran final ini tidak semaksimal balapan-balapan di putaran-putaran sebelumnya. Ada apakah dengan motor dari Dias Kumorojati ini? Dari saat ini pun sudah mulai tergambar bahwa Dias Kumorojati ada keberatan posisi laju motornya yang tidak nyaman. Dari putaran-putaran saat Kititi, motor dari Dias selalu saja merosot karakternya, dan di sini kita melihat bagaimana upaya pembalap Farid Ali untuk membangun posisinya berada di deretan depan. Kemudian ia berusaha untuk memastikan dirinya menjadi juara dari X-Riders, Bung, karena kalau melihat data transponder penambahan waktu 10 detik tentunya akan diberlakukan pada pembalap asal Karanganyar 64 M. Rafiq. Tentu ini merupakan kabar yang tidak diinginkan oleh pembalap dari Bumintan Pari M. Rafiq
Namun apalah daya, ya nasi sudah menjadi bubur. Wah, tambah dengan telur puyuh. Ya enak banget ya, pakai kecap. Bubur dong. Oke. Baik, para X-Rider masih bertubi-tubi untuk mengeluarkan segala kemampuannya di tahun 2025. Penutup akhir 2025 musim ini, Wawan Tembong kembali lagi berjaya mengamankan racing line yang kemudian dibawa bersama Eka Dewi Naga Hitam R22 Jendia Jani 77. Ya cukup kesulitan nampak daripada gestur yang dilakukan oleh sang freestyler Asia kali ini, mencoba dari sisi belah kanan namun diamankan lagi dan lagi oleh Farid Ali yang tentu saja berusaha untuk menekan kembali lagi oleh Wawan Tembong. Ya, kita sedikit ke belakang Bung, melihat bagaimana Bowo Pete yang saat ini harus bersama Ari Gareng. Duel yang dilakukan oleh sebut saja bapak-bapak rider, bapak-bapak racing. Ya, ini yang tengah bertarung dan dikhawatirkan dua-duanya ini justru nanti terlibat crash ya, karena mereka sangat ambisi sekali keduanya, saling tempel dan seperti saat mereka muda cara membawa motornya di atas lintasan ini di 2 lap terakhir Bung, dan Ari Gareng nampaknya mampu menguasai keberadaan dari Bowo Pete, namun lagi-lagi Bowo Pete merespon dengan cekatan dan akhirnya berada di depan Ari Gareng. Lagi-lagi bertukar posisi di sini Bung, dan memasuki lap-lap pamungkas. Apa yang dilakukan? Apa gua bilang Bung? Apa gua ngomong? Terbukti jelas di depan mata. Bapak-bapak ini terlalu gegabah dua-duanya ya. Ya, soal skill belum luntur, tapi ingat stamina yang dimakan umur. Betul, di mana Ari Gareng bersama Bowo Pratikno atau Bowo Pete harus saling senggol dan mengakibatkan satu pembalap tumbang dari pertarungan. Masukin last lap. Kita lihat last lap para X-Rider. Wow, dilakukan dengan baik sekali Wawan Tembong. Farid Ali. Ya, Farid Ali jadi korban berikutnya yang kemudian berhasil memukau publik Boyolali, membawa nama besar si tuan rumah kali ini tentu saja Wawan Tembong. Berbahaya sekali. Dan apakah rekan saya Bung Iman Fatoni dari Morek Timing System telah mengupdate waktu, sudah langsung menambahkan waktu 10 detik bagi pembalap yang melakukan jump start. M-Rofiq. M-Rofiq tampaknya. Dan inilah lap terakhir yang akan segera diselesaikan. Oke, Akamsi tampaknya di sini Bung. Betul. Anak kampung sini, yakni pembalap Wawan Tembong akan memasuki lap terakhirnya. Namun M-Rofiq terlebih dahulu ini sedikit beroleh ke belakang, di mana keberadaan dari Farid Ali masih aman. Dan sekali dayung 2-3. Sedikit freestyle mencoba untuk Willy, namun hampir saja menyentuh daripada Wistuore. Agus Bledug. Kita nantikan Agus. Ya, betul sekali. Dan juga Ari Gareng. Wow, selebrasi kemenangan Ari Gareng. Puas sekali kayak dia setelah menumbangkan Bowo Pete yang terpelanting dan bilang sakitnya tuh di sini. Bowo Pete terjatuh. Oke, inilah Wawan Tembong, Farid Ali, M-Rofiq, Agus Bledug dan Ari Gareng. Sekali lagi, selamat untuk Wawan Tembong posisi pertama, Farid Ali kedua, ketiga M-Rofiq, Agus Bledug keempat, dan kelima Ari Gareng, Yogyakarta.
Inilah situasi terkini di posisi sirkuit Boyolali Jawa Tengah. Dan sesaat lagi penganugerahan pemenang akan dilakukan. Namun tentunya juga akan dilaksanakan terlebih dahulu interview oleh rekan saya Natasha yang sudah berada di area penganugerahan pemenang. Oh iya, Iya. selebrasi kemenangan, Bung. Iya, tertunda sedikit Bung Orin. Ya, karena harus dilihat dulu Wawan Tembong dengan bendera. Novan buat tim bisa menyiapkan motor walaupun ada kendala semaksimal mungkin. Alhamdulillah ada cintanya. Amin, keren banget, katanya minim persiapan tapi bisa podium 1, luar biasa kalau gitu. Langsung yuk kita gabung ke podium seremoni berikut ini hanya di Super Challenge Super Precise 2025 ini rasanya super. Congrats Mas. Peringkat 3 M. Rafiq, peringkat 2 Farid Ali, dan pastinya Wawan Tembong memiliki kesempatan menjadi yang tercepat. Kami mohonkan Ketua Harian Ikatan Motor Indonesia Jawa Tengah dalam ini Bapak Dedi dipersilakan menuju kepada Kang Ari Gareng AGS Kozu BP Production JR Preman Woman, kemudian diberikan badge pembalapnya SM DNRF Putune Gajah 62. Sementara peringkat ketiga yang melakukan jam start karena lapar bro YR Jule Popper ABJ Tex. Kemudian Farid Ali di peringkat kedua Oksigen Gym 2 Putra AM 32 yoyoy. Dan peringkat pertama pembalapnya Eka Dewi Naga Hitam R22 Jendi Ajani 77. Ini dia Wawan Tembong. Luar biasa, kami harapkan untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Mas Dedi 3, 2, 1. Congratulations para ex-rider. Kita kembali Bung Orin.